Shalom anak-anak terkasih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa sehat, selalu bersemangat dalam belajar. Pada video hari ini, kita masih belajar matematika tentang hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Minggu yang lalu, kalian telah mempelajari tentang materi ini. Nah, pada pertemuan hari ini, kita masih membicarakan atau membahas materi ini, namun soal yang kita bahas berkaitan dengan soal cerita. Kita ingat-ingat lagi materi minggu yang lalu tentang hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak, kecepatan, dan waktu ini bisa kita tuliskan dalam segitiga ajaib yang kita kenal dengan rumus segitiga Jokowi. Dengan mencari rumus jarak, caranya adalah kecepatan kali waktu, mencari kecepatan jarak dibagi waktu, mencari waktu jarak dibagi kecepatan. Untuk lebih memahaminya, yuk perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, Pak Budi mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak sejauh 90 km. Berapakah kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Budi? Langkah pertama, cari tahu dulu apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui yang pertama ada waktu selama 2 jam. Kemudian Pak Budi menempuh jarak sejauh 90 km. Nah, dari yang sudah diketahui ini kita tuliskan dulu. Yaitu diketahui waktunya 2 jam dan jarak 90 km. Lalu apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatannya. Nah, rumus ini sudah kita bahas minggu lalu kan? Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kita tinggal masukkan saja angka yang sudah kita temukan tadi. Jaraknya 90 km dibagi waktunya 2 jam, tinggal kita hitung 90 dibagi 2 adalah 45, satuannya tinggal kita lihat, tadi satuan jaraknya kilometer, waktunya jam, sehingga hasilnya adalah 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Budi adalah 45 km per jam. Contoh soal yang kedua. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Dari contoh soal kedua ini yang diketahui adalah jarak sejauh 20 km yang ditempuh dalam waktu 15 menit. Selanjutnya dari soal tersebut yang ditanyakan adalah berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut. Jika kalian amati, kecepatan yang diinginkan adalah dalam bentuk kilometer per jam. Sedangkan dalam soal waktu yang diketahui masih dalam bentuk menit. Maka waktunya harus kita ubah terlebih dahulu menjadi jam. Kalian masih ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau menit kita ubah ke jam, tinggal kita bagi saja dengan 60 sehingga menjadi 15/60. Nah, pecahan ini masih bisa kita sederhanakan. Ingat kembali bab 1 matematika. 15/60 jika kita sederhanakan bisa dibagi 15 sama dengan 1/4 jam. Nah, jika waktunya sudah berubah menjadi jam, kita boleh mencari kecepatan dari mobil tersebut. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, tinggal kita masukkan saja. Jaraknya 20 km dibagi waktunya 1/4 jam.
Masih ingat pembagian? Bisa kita balik, kemudian tanda bagi berubah menjadi kali. Sehingga hasil kecepatannya tinggal kita kalikan saja. 20 kali 4 adalah 80 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Contoh soal yang ketiga, sebuah bus melaju selama 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh oleh bus tersebut? Nah, kita cari dulu yang diketahui dari soal. Ada waktu selama 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan dari soal tersebut yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh bus tersebut. Rumus dari jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Kecepatannya 60 km per jam dikali waktunya 2 jam. 60 dikali 2, 120. Nah, di situ muncul satuan yang sama, yaitu jam. Maka jamnya kita coret, tersisa satuan kilometer. Sehingga jarak yang ditempuh tadi adalah 120 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh bus tersebut adalah 120 km. Contoh soal yang keempat. Doni pergi ke rumah nenek mengendarai motor dengan kecepatan 55 km per jam. Jika Doni berangkat pukul 8 dan tiba pukul 10, berapa kilometer jarak rumah Doni ke rumah nenek? Dari soal ini yang diketahui adalah kecepatannya 55 km per jam. Waktunya kita cari lebih dulu. Tadi Doni berangkat pukul 8 dan tiba pukul 10. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 10 dikurangi 8, yaitu 2 jam. Sedangkan dari soal keempat ini yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak rumah Doni ke rumah nenek. Untuk mencari jarak, tadi kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya 55 km per jam dikali waktu yang sudah kita cari tadi adalah selama 2 jam. 55 kali 2 hasilnya adalah 110 km. Jadi jarak rumah Doni ke rumah nenek adalah 110 km. Contoh soal yang kelima, jarak kota Surabaya ke Solo adalah 240 km. Jika kecepatan mobil 80 km per jam dan berangkat pukul 6.30, pukul berapa akan tiba di Solo? Dari contoh soal nomor 5, yang diketahui adalah jarak sejauh 240 km. Dan kecepatannya 80 km per jam. Selain itu, diketahui juga waktu berangkat pukul 6.30. Sedangkan yang ditanyakan pukul berapa akan tiba. Jadi yang ditanyakan adalah waktu tiba. Untuk mencari waktu tiba, kita harus mencari dulu berapa lama perjalanan tersebut. Untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 240 km dibagi kecepatannya 80 km per jam. 240 dibagi 80 adalah 3.
Nah, di situ ada satuan yang sama, yaitu kilometer. Maka kilometernya boleh kita coret. Jadi, waktu tempuhnya adalah selama 3 jam. Jika tadi berangkatnya pukul 6.30 dan butuh waktu selama 3 jam, maka akan tiba di Solo pukul berapa? 6.30 ditambah 3 jam, maka akan tiba pukul 9.30. Jadi, akan tiba di Solo pada pukul 09.30 atau setengah 10 pagi. Contoh soal yang keenam. Putri akan rekreasi bersama keluarganya ke pantai yang berjarak 80 km dengan kecepatan 60 km per jam. Jika Putri berangkat pukul 6, pukul berapa ia akan tiba di pantai? Dari soal ke-6 ini, yang diketahui adalah jaraknya 80 km dan kecepatan 60 km per jam. Diketahui juga Putri berangkat pukul 6. Jadi ini adalah waktu keberangkatan. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah pukul berapa ia akan tiba di pantai. Waktu tiba ini sama seperti contoh nomor 5 tadi. Maka kita harus cari tahu dulu berapa lama waktu yang dibutuhkan Putri untuk sampai ke pantai. Untuk mencari waktu tadi kan jarak dibagi kecepatan. 80 km dibagi 60 km per jam. 80 jika kita bagi 60 maka hasilnya bisa kita ubah dalam bentuk pecahan. Nah, karena nanti kita masih mengubahnya dalam bentuk jam, maka akan kita ubah menjadi pecahan campuran. 80 dibagi 60 adalah 1, masih sisa 20/60. Kemudian bentuk pecahan ini akan kita ubah menjadi waktu. Bilangan yang utuh 1 ini merupakan 1 jam. Selanjutnya kita akan cari pecahannya 20/60 itu berapa menit. Tinggal kita kalikan 60. 20/60 kali 60 hasilnya adalah 20. Maka waktu tempuhnya adalah selama 1 jam lebih 20 menit. Nah, tadi Putri berangkat pukul 6. Jika dia membutuhkan waktu selama 1 jam lebih 20 menit, pukul berapa Putri akan tiba? Tinggal kita jumlahkan saja. 06.00 ditambah 01.20, maka Putri akan tiba pukul 07.20. Jadi Putri akan tiba di pantai pukul 07.20. Contoh soal yang ketujuh. Pak Arif naik mobil dari Jogja ke Surabaya dengan kecepatan 70 km per jam dan berangkat pukul 8. Pada waktu yang sama, Pak Budi naik mobil dari Surabaya ke Jogja dengan kecepatan 90 km per jam. Jika jarak Surabaya ke Yogyakarta 320 km dan mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapakah mereka akan berpapasan? Untuk memahami soal ini, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Dari soal tersebut diketahui jarak Yogyakarta ke Surabaya adalah 320 km. Kemudian dari Yogyakarta ada Pak Arif yang akan pergi ke Surabaya. Kemudian ada Pak Budi dari Surabaya akan pergi ke Yogyakarta. Mereka pergi pada waktu yang sama, yaitu pukul 8.
Jika mereka melewati jalan yang sama, pasti mereka akan bertemu di jalan. Nah, pukul berapakah mereka akan bertemu di jalan? Tadi diketahui bahwa Pak Arif melaju dengan kecepatan 70 km per jam, sedangkan Pak Budi dengan kecepatan 90 km per jam. Langkah pertama, kita cari dulu kecepatan totalnya, yaitu kecepatan Pak Arif ditambah kecepatan Pak Budi, sehingga diperoleh 70 ditambah 90 sama dengan 160 km per jam. Nah, yang ditanyakan tadi kan pukul berapa mereka akan bertemu di jalan. Pukul itu kan berarti waktu. Rumus untuk mencari waktu tadi kan jarak dibagi kecepatan. Kecepatan yang kita gunakan di sini adalah kecepatan total. Sehingga jaraknya 320 dibagi 160, maka waktunya adalah 2 jam. Ini adalah waktu ketika mereka bertemu. Nah, tadi kan Pak Arif dan Pak Budi berangkat bersamaan pukul 8. Mereka akan berpapasan atau bertemu di jalan 2 jam kemudian. 2 jam setelah pukul 8, pukul berapakah itu? Tinggal kita jumlahkan saja. 8 ditambah 2 jam adalah 10. Jadi Pak Arif dan Pak Budi akan berpapasan atau bertemu di jalan pada pukul 10. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa menyalin materi ini pada buku catatan kalian, kemudian kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Tetap semangat belajar, selalu disiplin dan bertanggung jawab. Jangan lupa jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Shalom.